Oke, akhirnya Eagle ngeluarin speaker baru lagi ya di tahun 2025 ini. Ini adalah Eagle Thera 3 Max, salah satu speaker yang udah banyak kalian request juga karena memang kalau soal Eagle tuh kalian gercep banget ya. Banyak fans dari Eagle ini sendiri dan penasaran dengan kualitas Thera 3 Max ini. Mungkin kalau dari gua menempatkan Thera 3 Max ini kayaknya ya menggantikan line up dari Thera 3S karena kalau kalian ngomongin dari sisi line up dia sama-sama Thera. Dari sisi harganya pun mirip-mirip dan dari sisi size-nya pun mirip-mirip. Tapi memang namanya beda ini yang dimana Thera 3 Plus ini Thera 3 Max. Harga Thera 3 Max ini ada di 759.000 dan kalau kalian berminat juga linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah biar kalian nggak usah repot-repot nyari lagi. Dan pastinya akan gue compare langsung dengan Thera 3 Plus ya. Jadi kita langsung start aja videonya ya. Kita bahas dulu nih dari sisi desainnya. Yang dimana kalau kita lihat desain Thera 3 Max ini beda banget sama Thera 3 Plus ya. Kalau kalian tanya ke gue lebih suka desain Thera 3 Max ini karena gue sendiri udah agak bosen dengan desain speaker tabung seperti ini. Tapi sayangnya memang desain Thera 3 Max ini bukan yang original banget karena memang dia mirip JBL Charge 4 ke atas ya. Jadi memang secara layout itu, secara desain bentuknya ini mirip tapi yang berbeda mungkin ada di bagian atasnya ini. Kalau di sini ada kayak strap talinya gitu ya. Tapi sayangnya juga strap talinya ini nggak dikasih nih di paket pembeliannya. Kalian harus beli secara terpisah. Selebihnya sih, hal yang gue suka ini dari brand Eagle yang ada di depan sini nih sewarna body ya. Full black seperti ini kelihatannya clean aja, nggak keramaian seperti JBL. Tapi sayangnya untuk penempatan ini agak nanggung nih. Nggak terlalu di tengah tapi juga nggak terlalu di bawah. Jadi kalau gue lebih prefer di tengah sekalian atau di bawah sekalian ya. Kalau di sini agak sedikit nanggung. Di bagian atas nih tombol-tombolnya ini udah full black. Secara estetik ini keren banget, clean dan simple ya. Tapi secara user interface, secara penggunaan ini ternyata agak ribet ya. Terutama kalau untuk penggunaan di tempat yang remang-remang gitu atau yang gelap gitu. Karena gue lumayan susah nih buat mengakses tombol-tombol ini karena bisa nggak kelihatan sama sekali di bagian fungsi-fungsinya. Karena memang di sini juga belum ada backlight di masing-masing tombolnya ini ya. Even di tombol untuk powernya sendiri pun ini nggak ada backlightnya. Jadi sebenarnya kalau ada backlight even hanya untuk di powernya aja ini lumayan berguna. Selebihnya sih tombol-tombolnya di sini ada multifunction button untuk equalizer dan untuk pergantian mode RGB-nya ini ya. Kalau kalian pencet sekali dia akan mengganti menu RGB-nya ini dan kalau kalian pencet 2 kali dia akan mengganti equalizer-nya. Kita coba nyalain dulu yuk untuk kita lihat notifikasi dan RGB-nya. Notifikasinya seperti Eagle yang lain ya, dan ini RGB yang gue bilang ada di pinggir buzzport ini. Kalau kalian nggak suka, tinggal kalian matiin aja ya. Jadi di sini tinggal kalian pencet aja di bagian EQ atau di bagian tombol ini sama. Kalau kalian tap 2 kali dia akan mengganti untuk equalizer-nya. Di sini ada 2 equalizer, ada indoor dan outdoor, simple aja gitu. Jadi mirip seperti di Wonderboom series. Kalau kalian bingung indoor dan outdoor itu tandanya dari mana, di sini ada tulisan EQ dan ada LED-nya ya. Kalau LED-nya mati, ini berarti outdoor. Kalau LED-nya nyala, itu berarti indoor. Ada baterai indikator juga di bagian atas ini, kayak 4 buah LED gitu. Gue suka. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang untuk input ini masih ada flap karet. Dan ketika kita lihat, inputnya ini untuk chargernya Type-C dan ada USB input ya. Ini bisa buat flash disk dan juga bisa sebagai power bank. Kemudian ada 3,5 mm untuk auxiliary. Jadi gue rasa secara input ini udah lengkap sih ya. Karena gue suka yang penting ada auxiliary-nya aja. Kemudian di bagian build quality-nya ini mirip sama seperti Eagle yang lain lah. Build quality-nya udah proper kok. Dia mempunyai material plastik untuk mesh jaringnya juga cukup tebal. Mirip sama Eagle yang lain. Dan yang gue suka sih kayak detail-detail kecil di bagian buzzportnya ini sekitar ini kayak ada karetnya yang berfungsi untuk kalau kalian taruh berdiri seperti ini tuh masih bisa ya. Jadi tinggal kalian sukanya seperti apa, berdiri apa tiduran seperti ini. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi build quality-nya. Sekarang kalau kita ngomongin dari sisi size, secara besar sih memang ini size-nya lebih besar dibandingkan Thera 3 Plus ya. Dan nggak sampai situ aja, beratnya pun berasa signifikan lebih berat dibandingin Thera 3 Plus. Thera 3 Max ini beratnya 1,5 kilo. Jadi kalau kalian angkat langsung nih Thera 3 Plus berasa enteng ya dibandingkan ini Thera 3 Max. Tapi berarti gue rasa lumayan berasa mungkin karena dia mempunyai baterai yang cukup besar ya. Baterainya itu ada di 7.600 mAh yang selain berfungsi sebagai power bank juga baterainya ini diklaim bisa mencapai 12 jam di intensitas volume 50% ya. Gue sendiri nggak nyoba jadi itu klaim dari Eagle itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari
drivernya di sini terbilang lengkap. Dia ada 2 buah tweeter, ada 2 buah mid bass, dan ada 2 buah pasif radiator. Jadi secara driver, dia beda banget sama JBL Char Series dan lebih mirip sama JBL Extreme Series. Oke, sekarang kita bahas sedikit mengenai aplikasi yang ditawarkan Eagle ya, dimana sebenarnya Eagle Tera 3 Max ini udah bisa kalian konekin ke aplikasi Eagle. Dan di dalam aplikasi Eagle itu sendiri sebenarnya cukup simple ya, selain kalian bisa mengatur untuk RGB-nya, terus kalian bisa mengaktifkan broadcast mode, yang dimana broadcast mode itu kalian bisa mengkoneksikan speaker ini ke 100 speaker Tera 3 Max secara bersamaan. Tapi selain itu juga kalian kalau hanya punya 2 bisa difungsikan sebagai TWS ya, kayak stereo speaker gitu. Tapi yang paling penting di dalam aplikasi tersebut memang kalian bisa memilih 6 preset suara yang disediakan Eagle, dan juga kalian bisa mengcustom equalizer ya. Jadi selain equalizer indoor dan outdoor tersebut, kalau kalian mau lebih lengkap, lebih advance lagi, kalian harus konekin aja ke dalam aplikasi Eagle itu sendiri. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin dari aplikasi Eagle, dan selebihnya sih kalau kita lihat fitur-fitur lainnya gue rasa nggak banyak beda sama Tera 3 Plus, yang dimana Bluetooth versinya 5.3, latensinya oke, kalian pakai buat ketika gue pakai buat nonton YouTube nggak ada masalah, masih berjalan cukup nyaman. Kemudian di luar itu kayak IP ratingnya dia udah support IP67, berarti udah fully waterproof, bisa kalian cemplungin ke air hingga kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit, dan juga udah dustproof. Sekarang kita bahas yuk mengenai sound quality dari Eagle Tera 3 Max ini ya. Jadi seperti biasa sound quality itu subjektif, apa yang gue share di sini murni pendapat gue pribadi, dan for information gue baru nyoba Tera 3 Max ini mungkin sekitar 3 harian ya. Jadi mungkin ini kayak lebih ke first impression gue aja mengenai Eagle Tera 3 Max, dan gue compare dengan Tera 3 Plus ini. Secara sound quality di antara keduanya yang paling berbeda mungkin ada di bagian mid dan treble-nya ya, yang dimana Tera 3 Max ini secara treble dia lebih warm dibandingkan Tera 3 Plus. Secara mid dia lebih bold, lebih tebal dibandingkan Tera 3 Plus, dan sedikit lebih natural suara vokalnya dibandingkan Tera 3 Plus. Secara bass dia lebih melimpah dibandingkan Tera 3 Plus. Jadi secara nggak langsung Tera 3 Max ini cocok banget kalau kalian bass head, karena memang hal yang pertama gue rasakan dari Tera 3 Max ini ketika gue nyalain, ternyata bassnya tuh besar ya untuk size speaker yang dimiliki. Mungkin ketika kita ngomongin dari sisi treble-nya dulu deh ya, dimana kalau kalian merasa Tera 3 Plus saja treble-nya udah berasa warm, gue rasa Tera 3 Max ini nggak akan cocok buat kalian, karena dari khusus area treble-nya aja tuh Tera 3 Plus ini masih lebih sparkling dibandingkan Tera 3 Max ya. Tera 3 Max lebih warm, tapi lebih smooth treble-nya dibandingkan Tera 3 Plus. Vokalnya gue lebih suka di Tera 3 Max, vokalnya lebih bold, lebih tebal, lebih full body, dan itu karakter yang gue suka. Dan gue juga merasa vokalnya sedikit lebih natural, tapi bukan di kategori yang bener-bener oke dari sisi vokalnya, karena tetap di sini masih ada sedikit berasa kolorasi, dan itu hal yang cukup wajar untuk harga speaker yang ditawarkan. Bassnya, kalau kalian merasa Tera 3 Plus aja bassnya udah besar, kalian harus coba di Tera 3 Max, karena kuantitas bassnya lebih melimpah lagi dibandingkan Tera 3 Plus. Melimpah di sini dalam artian mid bassnya lebih melimpah, sub bassnya pun di sini lebih berasa ya dibandingkan Tera 3 Plus. Dan kalau gua rasa dari sisi bass ini mungkin udah mendekati JBL Char Series, tapi dari sisi kuantitas ini lebih besar di mid bassnya ya. Dan untuk di area sub bassnya gua rasa udah bisa menyaingi JBL Char Series. Jadi sekali lagi, bass head Tera 3 Max ini cocok banget. Kalau kalian ngomongin secara ideal, buat selera gue sih, untuk dari sisi bassnya memang gue akan merasa sedikit kebesaran untuk genre tertentu, tapi yang gue suka, di volume rendah aja tuh bassnya udah berasa ya. Jadi memang ketika gue pakai hanya untuk mendengarkan lagu-lagu pop sebagai background song gitu, ya bassnya cukup fun sih, nggak terlalu overpower, tapi ketika gue naikin volumenya, terutama di ruangan yang kecil, bassnya akan berasa lumayan boomy ya. Jadi kalau ruangannya lebih gede sih, gue rasa akan lebih pas buat kalian. Terus di sini kan ada 2 equalizer indoor dan outdoor. Yang paling beda ketika kalian switch ke equalizer outdoor itu bassnya jauh berkurang, lebih flat aja karakternya, dan dia akan lebih aman ketika kalian boost powernya hingga di 100% ya. Jadi nggak ada distorsi dan lebih kenceng. Tapi kalau kalian gunakan di equalizer indoor di volume yang kenceng, itu akan berasa bassnya tuh lumayan keteteran karena volumenya itu benar-benar kenceng ya. Dan kalau kalian ngomongin mengenai customize equalizer, jujur buat gue pribadi,
gue belum ngotak-ngatik banyak di custom equalizer yang ada di Eagle ini, tapi yang gue rasakan sih sekilas, gue agak sulit nih mencari equalizer yang sesuai dengan yang gue inginkan. Jadi sebenarnya secara bawaan equalizer ini gue suka, tapi gue pengen nurunin sedikit aja bassnya dari equalizer bawaannya. Sedangkan ketika gue custom, itu tuh outputnya jadi kayak berbeda gitu. Jadi ketika kalian melakukan customize equalizer, jauh lebih kecil dari sisi bassnya dibandingkan bawaannya, dan ketika kalian naikin sisi bassnya, kalau kalian naikinnya ketinggian gitu, bassnya lebih distorsi tapi tetap nggak sebesar di default equalizernya. Jadi gue sendiri masih mencari-cari ya untuk equalizer yang ideal, tapi kalau buat gue pribadi sampai detik ini gue masih menggunakan di default equalizernya karena secara output power kayaknya dia lebih maksimal aja gitu, dan secara distorsi juga dia lebih minim dengan output yang sama dibandingkan gue melakukan customize equalizer-nya. Kalau ditanya kekurangan dari Eagle Thera 3 Max ini apa? Kalau gue sih merasakan dari bagian volume control-nya, yang dimana kalau di Thera 3 Plus itu kalian bisa setel volumenya tuh dari kecil hingga sedang hingga pelan. Tapi kalau di Thera 3 Max ini volume itu kayak nggak linear gitu. Jadi ketika gue set di 10% aja tuh suaranya udah kencang, dan ketika gue kurangin dia langsung mati. Jadi dari mati ke ada suara itu kayak nggak ada sisi pelannya, langsung kayak bawaannya mau kenceng aja gitu suaranya. Dan ketika gue naikin dari 10% ke 20% ke 30% itu kayak peningkatannya cukup agresif gitu ya. Dan di volume sekitar 50% atau 60% aja tuh kayak udah 100% di Eagle Thera 3 Plus, yang berarti tuh udah kenceng banget dari sisi volumenya. Kalau kalian ngomongin loudness, ini bener-bener speaker yang powernya bisa kenceng ya, dan ini bisa banget kalian pakai untuk outdoor. Nah, tapi yang gue bahas kekurangannya, ketika gue dari 60% ke 100%, itu peningkatannya jadi nggak terlalu berasa gitu, kayak ada gap minim aja gitu. Jadi kayak 60% di sini tuh udah kayak 90% di speaker normal. Jadi dari 60% ke 100% tuh kayak naiknya hanya mungkin sekitar 10% aja, tapi dengan gain volume yang berbeda tersebut ya. Jadi gue rasa memang sayangnya di volume control itu nggak linear ya. Kalau aja Eagle ada update ke depannya supaya volume control lebih linear, jadi 10% itu bener-bener pelan, terus dia linear sampai di volume 100%, ini akan menjadikan lebih perfect ya untuk di Eagle Thera 3 Max ini. Jadi gue sendiri merasa hanya itu kekurangan utama yang gue rasakan ada di volume kontrolnya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya mengenai Thera 3 Max ini ya. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, gue merasakan Thera 3 Max ini memang cocok banget kalau kalian pengen cari party speaker di bawah 1 juta dengan size yang compact ya. Jadi memang size-nya nggak terlalu besar, tapi dia bisa menghasilkan suara yang besar, bassnya kenceng. Jadi ini cocok banget buat kalian para basshead di luar sana. Tapi Thera 3 Plus juga masih punya kelebihan yang lain sih, karena dia mempunyai volume controlnya lebih linear. Jadi kalau kalian orang yang lebih sering menggunakan untuk indoor, Thera 3 Plus masih lebih cocok buat hal tersebut. Dan andai kata ada perbaikan ya di Thera 3 Max ini untuk volume controlnya lebih linear aja, jadi mirip sama seperti Thera 3 Plus, mungkin gue akan lebih gampang buat switch ke Thera 3 Max ini untuk menggantikan Thera 3 Plus gue ini. Karena secara sound quality sebenarnya sih gue suka-suka aja ya sama Thera 3 Max ini, tapi memang secara power ini kayak maunya dibawa kencang melulu gitu. Sedangkan Thera 3 Plus ini masih bisa pelan, bisa kencang, bisa. Jadi mungkin di sini gue hanya bisa menunggu ya kalau memang pihak Eagle bisa update untuk volume controlnya lebih linear, nggak bawaannya kencang melulu, ya ini akan lebih proper buat di indoor maupun outdoor. Itu aja paling ya yang bisa gue share. Sekarang gue mau tes sound sample dari Eagle Thera 3 Plus dan juga Thera 3 Max ini supaya kalian bisa ada gambaran mengenai perbedaan di antara kedua speaker ini. Thank you kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.